ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Ya, silakan dilihat. Wala tu'tusu, ya, tu'tusu tasydid, sufaha 5 harokat panjang hanya. Sufaha amwalaku, cepat masuk ya. Amwalakumul lati ja'alallahu Allah tebal ya. Ja'alallahu lakum ya. Mulai dari sini sampai sini ya. Jadi saya bacakan, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum. 2. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum. 3. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum. Ya, siap? Ikut semua. 1, 2, 3. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum. 2. 1, 2, 3. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum. 3. 1, 2, 3. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum. Baik, sekarang kita murojaah satu kali. Ikut semua. 1, 2, 3. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum. Sekarang berikutnya, perhatikan, saya baca dari sini. Ja'alallahu lakum qiyaman wa, baris 2 ketemu waw lama. Qiyaman warzuquhum warzuquhum fi, langsung masuk, hum fiha waksuhum fiha langsung masuk, waksuhum, kemudian waksuhum waqulu lahum qawlam, baris 2 ketemu mim lama, idgham biguna, qawlam ma'rufa. Ya, baik. Sekarang saya bacakan 3 kali, tidak ada yang ikut dulu, tolong didengarkan ya. Baik. 1. Ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. 2. Saya baca lagi, tidak ada yang ikut, dengarkan.
Ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. 3, dengarkan, tidak ada yang ikut. Ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ya, sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Ayo, 1200 lebih yang sudah bergabung. 1, 2, 3. Ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. 3, ikut semua. 1, 2, 3. Ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. 1, 2, 3. Ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita fokus dulu mentadaburi ayat ini, ayat 5 ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tu'tu, ya, dan janganlah kamu serahkan as-sufaha kepada orang yang belum sempurna akalnya. As-sufaha, ya, orang yang belum sempurna akalnya. Amwalakum, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Ya, maksudnya di sini amwalakum bukan harta kamu. Bukan harta kamu, tapi harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Maksudnya harta anak yatim yang waktu kecil kedua orang tuanya meninggal dan waktu itu masih belum sempurna akalnya. Ya, belum balik. Itu pun kalau balik dilihat lagi dari kedewasaan berfikirnya. Karena kalau langsung diserahkan hartanya, maka dikhawatirkan dia akan berfoya-foya. Ya, kita lihatlah sekarang anak remaja ya Bapak Ibu sekalian. Kalau diberikan uang masih pikirannya itu konsumerisme. Ya, belum ada pemikiran yang matang untuk menyimpan uang. Ya, lebih enak belanja, lebih enak menjadi konsumen. Ya, belum panjang pikirannya ke depan bahwa kalau terlalu banyak belanja nanti tidak ada lagi simpanan, akhirnya kemudian kita butuh sesuatu yang pada saatnya kita butuhkan akhirnya tidak bisa terpenuhi. Itu belum ke sana pemikirannya. Makanya kalau kita diberikan amanah untuk menyimpan harta anak yatim yang masih kecil, yang kedua orang tuanya masih hidup, maka dilarang untuk menyerahkan. Makanya wala tu'tu, dan janganlah kamu serahkan as-sufaha kepada orang yang belum sempurna akalnya, anak yatim ini, amwalakum, harta mereka yang dititipkan kepada Anda, kepada kamu, ya, yang dalam kekuasaanmu, allati ja'alallahu lakum qiyama, yang dijadikan Allah bagimu sebagai pokok kehidupan. Maksudnya apa? Bahwa ya dalam hal ini harta mereka yang dalam kekuasaan kita dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Nah,
jangan sampai, ini juga ada aturannya. Kalau seorang miskin, dia dititipkan harta kepada mereka, maka boleh mengambil sewajarnya. Ya, sewajarnya itu sesuai kebutuhan. Ya, bukan untuk dibelanja hura-hura, tidak. Ya, kalau dia miskin, tapi kalau mampu maka tidak boleh. Ya, sebagai kita yang diberikan amanah, apalagi punya penghasilan pokok dan juga penghasilan tetap, atau mungkin bahkan bukan penghasilan tetap, tapi dalam arti kita masih sanggup untuk membiayai kehidupan kita, terutama makan, ya, kebutuhan pokok kita, maka tidak boleh diambil. Ya. Kemudian warzuquhum fiha, berilah mereka belanja, berilah mereka belanja, maksudnya anak yatim yang masih kecil ini dari harta tersebut, tapi bukan untuk secara keseluruhan. Nanti mereka berfoya-foya karena akalnya belum sempurna, ya, masih belum dewasa. Waksuhum, dan pakaian dari hartanya itu, ya, miliknya, jadi diberikan kepada pemilik aslinya, tetapi sekali lagi hanya untuk kebutuhannya, untuk warzuquhum, untuk belanja mereka kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Nanti pada saat dia sudah dewasa, sudah balik, bahkan sudah mengerti kondisi, maka disampaikan bahwa dulu hartamu sekian, ini harus dilapor, disampaikan, bukan dilapor, ya, disampaikan kepada dia bahwa dulu hartamu segini, ya, dan pada saat kamu masih kecil ini diberikan kepadamu untuk belanja ini dan itu termasuk pakaianmu, ya, jadi yang terbelanja kisaran sekian, ini sisanya. Nah, maka disampaikan. Atau boleh juga tidak, tapi dengan catatan bahwa benar-benar yang kita lakukan ini adalah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau ada saksi yang sebelumnya bahwa pokok hartanya sekian, maka harus disampaikan yang sebenarnya bahwa pokok harta yang dititipkan kepada saya untukmu pada waktu engkau masih kecil adalah sekian, namun telah dibelanjakan sekian pula untuk kebutuhan hidupmu, maka tersisa sekian. Ya, insya Allah tidak ada masalah. Kemudian setelah itu, ya, nah, Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak yatim itu masih kecil, makanya dalam surah Al-Maun itu, wala fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang selalu menghardik anak yatim, memarahi anak yatim yang tidak punya bapak atau tidak punya kedua orang tua. Nah, ini orang yang disebutkan oleh Allah sebagai mendustakan agama. Makanya di sini di ayat yang kelima di surah An-Nisa juga dilarang untuk kita menghardik, tapi di sini bahasa positif, yaitu Allah mengatakan wa qulu lahum, dan katakanlah kepada mereka atau berkatalah kepada mereka qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Ya, kenapa? Biasanya itu anak yatim karena sudah tidak punya pelindung, tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan merasa bahwa dia sendiri, maka orang yang ingin berkuasa kepadanya ini leluasa bisa memberikan intimidasi sampai menghardik, bahkan lebih parah lagi memukul, menganiaya. Menghardik saya dilarang, apalagi memukul dan menganiaya. Justru yang diperintahkan oleh Allah adalah berkata-kata ke mereka. Ini perintah Allah, wa qulu lahum, dan katakanlah kepada mereka qaulan ma'rufa. Dalam ayat yang lain ada qaulan karima, ada qaulan baligha, dan seterusnya. Ya, semua makna positif. Nah, ini ma'rufa, kata-kata yang ma'ruf, yang baik. Dan Bapak Ibu sekalian, tahukah kita bahwa dalam sebuah hadis, ya mungkin kita sudah pernah mendengar, barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin bersamaku di surga seperti ini, ya, dia menaikkan dua jari telunjuk dan jari tengahnya berdekatan, tidak rapat tapi agak berjarak sedikit. Kata Rasulullah, siapa yang mau bersamaku di surga seperti ini, berarti akan satu-satu sama surga dengan Rasulullah, maka hendaklah dia memuliakan anak yatim. Nah, Masya Allah, kemuliaan ketika kita memuliakan anak yatim, Bapak Ibu sekalian, bukan perkara yang mudah, karena dibutuhkan kesabaran, bahkan pengorbanan, sampai pengorbanan terhadap harta kita dalam memberikan yang terbaik buat anak yatim tersebut. Apalagi kalau kita pelihara, Masya Allah, itu luar biasa. Lebih tinggi lagi, selain kita pelihara, kita biayai pendidikannya, ya, kita biayai pendidikannya, bahkan sampai diajar kepadanya Al-Quran. Dan Masya Allah, yang membuat kita cemburu hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah ketika ada orang hari ini yang rela menampung anak-anak yatim di panti asuhan anak yatim, ya, dan orang yang
membaktikan ya dirinya untuk melayani anak-anak yatim itu suatu pahala yang besar manakala dia betul-betul lakukan dengan ikhlas. Tidak ada unsur tendensi yang lain, misalnya ingin dipuji ya, wah si fulan ini banyak anak yatimnya ya, dia memang dia tidak butuhkan pujian itu. Betul-betul dia melihat anak yatim itu tidak mempunyai bapak dan ibu, dan dirinya lah sebagai bapak dan ibunya, melayaninya, memberinya makan, sampai kemudian dia menjadi seorang manusia yang dewasa dan berakal ya, dan memiliki kepedulian ya terhadap sesama, sampai kemudian dia mandiri, apalagi ada kontribusinya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, hasil dari didikan orang yang mengasuh anak yatim besar sekali pahalanya. Ya, makanya ada orang yang mengkhususkan dirinya memang untuk berhikmat ya dengan cara memelihara anak yatim. Karena tidak semua orang bisa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Anak sendiri saja itu ya membutuhkan kesabaran yang tinggi merawatnya. Apalagi anak yatim. Apalagi satu tempat panti asuhan. Luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, berbahagialah kalau ada di antara pemirsa di sini yang sekarang hadir 1.100 lebih, ada yang mengasuh anak yatim, berbahagia Bapak Ibu. Tolong dijaga keikhlasannya ya, agar betul-betul dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini bisa menjadi sebab menjadi tetangga dengan saudara, dengan Rasulullah di surga. Ya, satu amalan unggulan. Nah, apalagi kalau ada panti asuhan, Bapak Ibu sekalian, ayo. Ya, bulan Ramadan itu, Masya Allah, berlomba-lomba kita kepada panti asuhan ya. Di sekitar tempat-tempat kami ini ada beberapa panti asuhan juga. Ya, ada yang kadang, Masya Allah, kita. Ya, jadi teman-teman santuni dan seterusnya sampai diundang buka puasa bersama. Ini baru-baru kemarin Ramadan ya, Masya Allah, kita undang mereka datang di hotel ya, ada acara buka puasa bersama satu instansi tertentu dan perkumpulan dari beberapa jamaah untuk memuliakan mereka. Dan ada juga bukan anak yatim tapi mu'allaf ya, mu'allaf yang masuk Islam dari non Islam ya, dari Kristen masuk ke Islam. Alhamdulillah kita undang mereka juga semua. Dan ya, waktu itu kebetulan kami yang diberikan amanah untuk memberikan tausiah ceramah sebelum berbuka puasa ya, rasanya pengen menangis waktu itu karena melihat anak-anak yang ada di depan ini. Ya Allah, ada yang betul-betul tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi mereka terdidik ya, dilatih sholatnya, termasuk masih usia anak SD kecil sekali, mereka dilatih sholat malam, mengaji ya, 5 waktunya sholat diperbaiki, mana lagi mengajinya dan hal-hal yang lain. Luar biasa ini. Makanya saya katakan waktu itu kepada pengasuh panti asuhan, saya sebut namanya, waktu itu saya mengatakan saya cemburu kepada Anda wahai Ustadz ya, Anda Masya Allah dengan segala tantangan yang dihadapi masih terus berhikmat sampai sekarang, sudah lebih 10 tahun kalau tidak salah ya. Beliau itu berhikmat untuk melayani anak yatim. Ya Allah, sabarnya beliau itu ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya ada di antara kita, kalau kita tidak memelihara anak yatim, paling tidak ya kita berikan bantuan. Coba bayangkan, ini bayangkan saja, andainya kita meninggal dunia, kita suami istri Bapak Ibu meninggal dunia, kita punya anak yang masih 5 tahun. Kira-kira gimana anak kita ini kalau ditolong oleh orang, dipelihara dengan baik ya, sampai kemudian bahkan pakaiannya dia dimandikan sejak kecil, kemudian setelah itu dia disekolahkan, dididik sholat, bagaimana kita tidak bahagia ya? Nah, coba bayangkan seperti itu. Ada orang yang mendedikasikan dirinya, hidupnya untuk melayani anak-anak yatim, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang notabene-nya ya, walaupun itu bukan anak kandungnya, tetapi dengan ikhtiar yang dilakukan menjadikan anak-anak yatim itu tidak terlantar ya. Coba kalau lihat anak-anak yang tidak ada ya bapak dan ibunya yang memeliharanya, sembarang pergaulannya, mau ke sana mau kemari bebas, mau bergaul, mau minum, mau apa dan seterusnya, nonton, tidak mandi. Tapi kalau ada orang yang memelihara, Allahu Akbar ya. Kalau kita tidak mampu memelihara, maka setidaknya kita berikan bantuan kepada mereka ya. Bantuan boleh rutin setiap bulan, ras ya, atau telur, sembako lah kita berikan ya. Dan juga selain itu kalau bertemu, ucapkan kata-kata kepada mereka dengan kata-kata yang baik.